2018-2017 memang saya ada bisnis di bidang makanan. Beberapa restoran saya terpaksa tutup pada waktu pandemi. Kebetulan pada waktu itu saya mempunyai beberapa ekor adabra yang memang saya besarkan dari kecil. Adabra itu saya jual satu-satu untuk membayar cicilan selama 6 bulan. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa mungkin usaha hobi pada waktu pandemi karena harus work from home juga, jadi menjadi usaha yang sangat baik di momen tersebut, sehingga saya membesarkan farm ini. Pada waktu itu kita punya indukan sulcata dan kita mengonsentrasikan untuk berjualan kura-kura dan membudidayakan kura-kura. Halo, nama saya Tony. Saya dari Safari Kura Farm. Saya punya farm kura-kura, kebetulan sulcata, ada redfoot, ada beberapa macam kura-kura air. Selain memang saya suka kura-kura dari kecil, baru bisa berkesempatan beli pada waktu besar, maka saya ingin mencoba membudidayakan kura-kura darat terutama, yaitu sulcata pada waktu itu. Jadi pada waktu itu karena pandemi beberapa usaha saya agak turun, maka saya memutuskan untuk mengkonsentrasikan waktu membudidaya kura-kura. Nah, ini hasil pandemi sebenarnya farm kita ini gitu loh, yang kebetulan bersyukur bisa survive sampai tahun-tahun setelah pandemi juga. Ya, dulu pada waktu sebelum pandemi, mungkin tahun 2018-2017, memang saya ada bisnis di bidang makanan. Beberapa restoran saya terpaksa tutup pada waktu pandemi. Nah, kebetulan pada waktu itu saya mempunyai beberapa ekor adabra yang memang saya besarkan dari kecil, ada 6 ekor. Nah, ternyata adabra tersebut sangat membantu pada waktu tidak ada income sama sekali. 6 ekor adabra itu saya jual satu-satu untuk membayar cicilan selama 6 bulan. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa mungkin usaha hobi pada waktu pandemi karena harus work from home juga, jadi menjadi usaha yang sangat baik di momen tersebut, sehingga saya membesarkan farm ini. Pada waktu itu kita punya indukan sulcata, jadi kita pindah ke rumah baru yang memang ada tamannya di belakang lebih besar, dan kita mengonsentrasikan untuk berjualan kura-kura dan membudidayakan kura-kura. Spesies yang sudah berhasil kita budidayakan adalah sulcata ini. Dia kura-kura darat yang berasal dari Afrika dan merupakan kura-kura jenis ketiga terbesar di dunia. Nah, yang lainnya adalah kura-kura redfoot dan cherry head, itu dari Kolombia mungkin sama Argentina. Nah, dia adalah kura hutan, mungkin kelima terbesar di dunia, tapi dia sangat cocok dengan iklim Indonesia. Jadi kalau yang pengen pertama kali mulai adopt kura-kura, dia tidak perlu lampu, tidak perlu penghangat dan lain-lain, sangat cocok dengan iklim di Indonesia. Kalian bisa mencoba kura-kura redfoot atau cherry head. Selain kura-kura darat, kita punya kura-kura air juga. Saya sangat suka. Waktu kecil kita pelihara kura-kura Brasil, atau di dunia dikenal dengan red ear slider. Nah, yang kita ternakan di sini adalah yang red ear slider tapi yang albino. Kita juga punya iguana, kita punya red iguana albino. Kita sudah berhasil menernakkan green iguana, dan ada juga bearded dragon. Itu adalah kadal atau reptil terjinak di dunia, berasal dari Australia, cocok juga untuk Indonesia, sangat jinak, sangat mudah perawatannya. Perawatan sehari-hari biasanya jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu matahari lagi bagus-bagusnya, UVB-nya
kita biasanya keluarin semua, kita jemur, kita kasih makan. Setelah kita masih makan, kita yang kecil-kecil masih bisa diangkat ya, kita rendam supaya dia bisa pup, bisa pipis, bisa minum, bisa menguras air yang ada di tubuhnya, sehingga nanti pada waktu sudah selesai teman-teman bisa kembalikan ke kandang itu sudah bersih gitu. Jadi perawatannya cukup mudah. Kita tinggal mendedikasikan mungkin sekitar 15 menit setiap pagi, bisa di outdoor atau di indoor, yang penting kena matahari. Paling banyak telur di kita mungkin telur kura-kura sulcata ya. Telur kura-kura sulcata biasanya ditetaskan di kita di inkubator. Jadi pada saat dia bertelur, dia akan menggali tanah, dia akan menanam telurnya di situ, lalu nanti akan kita ambil untuk diposisikan, dimasukkan ke inkubator. Kenapa dimasukkan ke inkubator? Karena tingkat keberhasilan untuk menetas jauh lebih tinggi. Kalau di alam mungkin sekitar hanya 1%, di inkubator pengalaman kita itu bisa sampai 100%, minimal di 70 atau 80%. Jadi memang semua telur yang ada di farm ini kita akan ambil dan masukkan ke inkubator. Inkubator sendiri suhunya kita setting di 30 sampai 31 derajat. Biasanya untuk telur sulcata itu membutuhkan waktu 3 bulan. Sedangkan contoh lain adalah kura-kura redfoot, itu butuh sekitar 5 bulan atau 150 hari untuk menetas. Nah, di reptil yang lain tentu saja berbeda-beda, seperti di kura air itu sekitar 2 bulan atau 60 hari, di iguana itu sekitar 3 bulan juga, di bearded dragon mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Semua itu juga tergantung suhu, semakin panas suhunya semakin cepat menetas gitu. Pencampuran induan di sulcata itu tidak seperti mamalia ya. Mungkin kalau anjing dan kucing begitu ketemu langsung bisa kawin. Nah, kalau untuk kura-kura darat, misalnya kita ambil contoh sulcata, mereka itu butuh adaptasi. Jadi kalau misalnya dipindah nih, udah satu kawanan lalu dipindah, itu biasanya dia tidak bertelur selama setahun karena dia sangat aware terhadap lingkungannya. Jadi biasanya mereka butuh penyesuaian terhadap lingkungannya. Terus nggak bisa begitu jantan sama betina ketemu langsung dia misalnya kawin. Nah, kita butuh waktu yang cukup lama. Cuman di kura-kura di sini yang kita terapkan adalah kita punya 2 jantan dan 6 betina. Biasanya betina lebih banyak gitu. Selama budidaya kura-kura, menurut saya yang menarik ya sebenarnya mereka ini butuh perhatian orang yang benar-benar suka. Sebenarnya kita bisa tahu kesehatan kura misalnya hanya dengan melihat matanya atau dengan makannya bagus. Kita harus melihat dia seperti bayi yang baru lahir, mungkin pupnya bagus, minumnya bagus, makannya bagus, berarti sehat. Kita melakukan penimbangan setiap bulan, memastikan untuk size-nya dan beratnya naik, itu biasanya dia sehat. Pada saat telur-telur tersebut menetas, itu membuat kita sangat happy karena dari yang telur-telur selama 3 bulan diam aja, dia tiba-tiba menetas jadi banyak kura-kuranya. Biasanya yang menyenangkan dari pelihara kura-kura itu kita lihat mereka makannya rakus, mereka sehat, mereka jalan-jalan seperti itu. Asal tempatnya bagus, kita kasihin lampu, kita setting dengan proper, itu cukup mudah untuk pemeliharanya. Jadi dia tidak memerlukan perhatian yang lebih, secukup makan sehari sekali, kotoran ada di satu lokasi saja. Untuk yang sibuk juga cocok untuk pelihara kura-kura. Untuk fokus di pemasaran ya itu biasanya kita melalui online, kita ada post di Instagram yang nanti bisa diikutin teman-teman. Untuk offline-nya kita ada toko di Yogyakarta di Wirobrajan. Biasanya kita pengen mengedukasi orang-orang yang mulai start pelihara kura-kura. Untuk pemasaran sendiri biasanya kita ikut pameran di mall, lalu kita
ada edukasi untuk PAUD atau kindergarten, terus untuk anak-anak SD kita biasanya panggil ke sini, kita ajarin. Nah, memang kalau yang tertarik bisa mampir atau belajar bareng di sini. Range harga untuk sekarang mungkin yang paling terjangkau itu sulcata ya. Sulcata itu kita untuk 6-7 cm itu baby jadi menetas 5 cm, kita ajarin makan 6-7 cm sudah siap diadopsi. Itu harganya sekitar 750 sampai 800 ribu rupiah. Kalau untuk yang range tertinggi mungkin masih dipegang Aldabra, itu kura-kura terbesar jenis kedua di dunia, dan setahu saya di Asia belum ada yang berhasil untuk breeding. Itu mungkin sekitar 25-26 juta kalau untuk kura-kura. Nah, kalau untuk bearded dragon mungkin kita punya Mob Zero yang sangat favorit, itu mungkin sekitar 700-800. Untuk iguana sekitar 600 ribuan. Kita ada red albino atau green albino begitu. Kita punya pengalaman, misalnya ada penyakit atau apa, itu biasanya kandangnya kalau campur itu ikut tertular. Jadi kita selain memperhatikan untuk makan dan minum, kita harus memperhatikan untuk biosecurity-nya juga. Jadi untuk penyakit atau keamanan makanan dan lain-lain, setiap anakan itu tidak kita campur. Setiap spesies itu kita tidak campur, satu spesies hanya satu kandang dan size-nya harus sama, karena apabila beda spesies itu tertular biasanya penyakitnya lebih parah. Kalau teman-teman pengen coba pelihara, paling gampang mampir ke Safari Kura. Kita akan ajarin, nggak beli nggak apa-apa, nanti kita ajarin cara yang benar seperti apa. Tapi apabila teman-teman ada di luar kota, mungkin bisa kontak WA kita atau Instagram kita, atau bisa lewat Tokped atau Shopee kita. Nah, cara pemeliharaan untuk pemula mungkin Anda butuh kandang, mungkin biasanya kita anjurkan 60x40. Nah, kita bagi kandang tersebut menjadi dua area, satu adalah area panas, satu adalah area dingin. Kita kasih lampu, jadi sini merupakan area panas kura-kura, sebelah sini merupakan area yang lebih sejuk. Tinggal dikasihin tempat makan, setiap pagi dikasihin makan di sebelah situ, dikasihin tempat air. Kura-kura tersebut bisa memilih suhu yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Untuk mencerna makanannya, untuk menjalankan metabolismenya, dia butuh panas dari source di luar. Jadi Anda butuh lampu kalau di tempat rumahnya dingin, atau setiap pagi kita bawa keluar ke outdoor untuk dijemur mendapatkan sinar matahari. Mungkin sekian, ditunggu mampirnya. Sampai jumpa.